Ciao ya, kita lanjut lagi membahas tentang agnostik Wikipedia. Setelah kita membahas tentang agnostik ateis dan agnostik teis, kita akan membahas tentang agnostik pragmatis ya, atau apatis gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau by Wikipedia, agnostik pragmatis atau agnostik apatis ini ya, ini lebih dijelaskan sebagai pandangan bahwa tidak ada bukti baik ada atau tidak adanya dewa atau Tuhan apapun ya. Tapi karena setiap dewa yang mungkin saja ada itu dapat bersikap tidak peduli pada alam semesta atau kesetaraan penghuninya, pertanyaan ini lebih bersifat akademik. Saya baca sekali lagi ya. Pandangan bahwa tidak ada bukti baik ada atau tidak adanya dewa atau Tuhan apapun, tetapi karena setiap dewa yang mungkin saja ada itu dapat bersikap tidak peduli kepada alam semesta atau kesejahteraan penghuninya ya. Pertanyaan ini lebih bersifat akademik. Yang harus digarisbawahi adalah pertanyaan ini lebih bersifat akademik. Ya, ini bisa jadi Wikipedianya menjelaskan tentang translate antara Inggris dan bahasa Indonesianya yang sulit untuk dipahami. Tapi saya rasa kalau kalian memang ingin mempelajari sesuatu yang sifatnya filosofis, kalian juga harus belajar tentang bahasa Inggris, karena mungkin penjelasan secara bahasa Inggris itu lebih detail atau lebih konkret gitu ya. Karena saat kita coba translate semuanya biasanya akan ada miskonsep atau mispersepsi. Tapi saya akan menjelaskan begini. Menurut pikiran logika awam saya, agnostik pragmatis atau apatis ini dia lebih kepada ketidakpedulian juga, hampir sama nih jadi kayak agnostik teis dan agnostik ateis ini digabung akhirnya menjadilah agnostik pragmatis. Artinya dia tidak bisa secara klasifikasi orang ini karakternya nggak tahu nih bisa dia mempercayai Tuhan atau enggak. Tapi dia lebih ke posisi ada di tengah-tengah. Ya kalau ada Tuhan, ya mungkin aja Tuhan itu nggak peduli dengan alam semesta. Atau kalaupun tidak ada Tuhan, ya mungkin dunia ini tercipta begitu saja gitu ya. Jadi dia lebih ke posisi lebih nggak peduli lagi coy. Kalau agnostik ateis dia lebih ke arah bagaimana dia tidak percaya Tuhan dan dia tidak mau membahasnya, dan agnostik deis lebih dia percaya Tuhan dan dia tidak mau keterikat dengan konsep-konsep kepercayaan yang ada yang dibukukan gitu ya. Pragmatis atau apatis ini lebih bicara ya kalau misalnya ada Tuhan ya sudah, kalau nggak ada Tuhan ya sudah. Tapi kalau ada Tuhan, saya yakin Tuhan ini cuek karena dia membiarkan kerusakan di bumi ini terjadi begitu saja gitu ya. Sifatnya seperti itu karakter kalau kalian ketemuan di lapangan. Dan dia juga biasanya nih orang agnostik pragmatis ini dia orang yang benar-benar berpendidikan atau dia bisa menjelaskan detail-detail ilmu pengetahuan yang ada, sejarah yang ada, geografis yang ada, bahwa Tuhan itu memang bersifat kompleks gitu ya. Jadi ini kalau kalian ketemu dengan orang agnostik pragmatis ini pola pikirnya rumit. Kalau kalian memang nggak selevel dengan akademiknya dia atau konsep berpikirnya dia, biasanya kamu akan merasa wah kacau pikiranmu gitu ya. Karena beberapa pun saya bertemu dengan agnostik pragmatis ini, karakternya ini kayak susah ditebak gitu ya. Ini orang agnostik ateis apa nih orang agnostik deis? Karena dia menjelaskannya itu seolah-olah seperti dia tidak percaya Tuhan, tapi seolah-olah dia juga kayaknya percaya Tuhan begitu ya. Tapi dia ada beberapa detail penjelasan mereka atau diskusi atau percakapan mereka yang menjelaskan seperti mereka itu ya berada di tengah-tengah gitu, dan satu ya, mereka tidak peduli gitu ya, dan mereka tidak peduli. Artinya tidak peduli ini ya mereka juga bersifat secara natural, secara alami sebagai manusia gitu ya. Kembali lagi agnostik atau agnosticism ini ya, ini dia lebih bicara tentang bagaimana mengedepankan kemanusiaan di muka bumi. Artinya saat kita berbicara tentang ketuhanan gitu ya, manusia ini merasa dibatasi biasanya. Dan konsep berpikir agnostik dalam konsep ketuhanan itu lebih ingin berbicara secara natural aja gitu ya, secara natural, secara manusiawi saja gitu ya. Kalau kita harus menentukan segalanya dan memang
sesuatu yang sifatnya spiritual itu ada begitu ya, biarkan itu berjalan secara alami begitu. Karena kembali lagi, menjadi manusia tentunya pasti akan kembali tentang kamu ini manusia yang berguna atau enggak, gitu aja gitu kan ya. Dan kalaupun kamu manusia yang berguna, kamu sudah menjadi manusia yang berguna untuk manusia yang lain dan lingkungan atau belum gitu ya kan. Karena bagaimanapun kita sama-sama mungkin ya terlahir di bumi, turun di bumi, besar dan berkembang biak di bumi. Selama mungkin tentang waktu, kalau kamu diberi kehidupan selama 20 tahun, selama 20 tahun ini seberapa bergunanya kamu begitu ya. Dan konsep agnostik ini ingin memaksimalkan itu. Sehingga saat aku melihat kamu, ya aku tidak melihat apa agamamu gitu ya, apa budaya dan rasmu, tapi aku melihat kamu sebagai manusia begitu ya. Jadi sifat humanis dari seorang agnostik itu harusnya menjadi sesuatu yang alami. Makanya sampai ada pepatah yang bilang begini gitu ya. Mungkin kalau semua orang di dunia itu jadi agnostik gitu ya, mungkin dunia ini akan damai. Gitu ya. Dan beberapa organisasi atau kelompok agama gitu ini, kalau kita bahas agak sedikit nyamping gitu ya. Beberapa kelompok agama itu ada yang menakuti bahwa agnostik ini bisa menjadi perusak semua pola pikir beragama. Bahkan saya ada beberapa lihat channel YouTube yang membahas bahwa agnostik ini dianggap berbahaya, lebih berbahaya daripada ateis gitu ya, karena tentang kenaturalan dalam berpikir bahwa agama akan ditinggalkan, lalu kemanusiaan akan dikedepankan gitu ya. Dan ya kembali lagi, bila kamu adalah orang yang apatis, tentunya kamu akan berpikir ya nggak begitu bro ya. Kalau memang Tuhan itu maha sempurna dan Tuhanmu itu ada dan dia melihat aku sebagai manusia, kembali lagi dia akan melihat apakah aku akan menjadi manusia yang berguna atau sudah menjadi manusia yang berguna atau tidak gitu ya. Karena ya saya nggak mengerti ya, maksudnya saya selalu percaya bahwa kealamiahan, kemanusiaan gitu ya, itu akan berjalan dengan sendirinya. Bahwa kita memiliki konsep berpikir yang bebas, bahwa kita memiliki insting untuk menyakiti seseorang atau bahkan membunuh seseorang, itu memang ada. Tapi kita juga pasti akan punya feeling atau insting untuk tidak menyakiti seseorang gitu ya. Jadi sehingga kalaupun manusia berjalan dengan apa adanya, ya akan secara natural terbentuk aturan-aturan yang membatasi dirinya untuk tidak melukai atau menyakiti orang lain. Dengan kata lain, ada atau tidak adanya agama, manusia akan berpikir secara natural aja begitu. Aku merusak itu baik atau enggak? Aku membunuh itu baik atau enggak? Sedangkan beberapa orang apatis meyakini bahwa orang-orang yang membunuh aja ada kok yang membunuh atas nama agama, begitu ya. Sehingga gejolak dalam diri dia ini, skeptisme yang terjadi ini ya bertanya-tanya gitu ya. Terus ya apa agama yang diciptakan secara absolut menjadi sebuah kebenaran gitu ya, kalau ternyata masih bisa merusak, masih bisa membunuh orang bahkan gitu ya kan. Nah ini yang sebenarnya berada di dalam pikiran atau dalam otaknya seorang agnostik pragmatis atau seorang agnostik yang bersifat apatis gitu ya. Sehingga dia akan mencoba membantah sesuatu yang sifatnya dibenar-benarkan gitu ya. Karena kan banyak orang yang menjadi pembenaran. Dan satu lagi, karakter seorang agnostik itu bukan mendebat ya, tapi dia mencoba memberikan jawaban agar orang yang mendebat itu berhenti mendebat dan mencari jalan lain untuk berdiskusi gitu ya. Apa guna Facebook kan hanya untuk sebar kebencian. Jadi siapa ya? Ya, ciao.